Ayo anak-anak, dipimpin dulu salamnya. Silakan Bea dipimpin dulu salamnya. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Baik, silakan dipimpin dulu doanya. Siapa sekali mau pimpin doa? Oke, silakan Nadila dipimpin dulu doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Oke, sebelum itu kita nyanyi dulu, lagu kebangsaan. Ada yang hafal lagu Sabang sampai Merauke? Hafal semua dong? Hafal, Ibu. Ayo kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Ya, Ibu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, kalian tahu tidak kenapa kita harus menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu? Tahu, Bu, Apa itu, Anissa? untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, Bu. Nah, benar sekali Anissa. Apa itu? Menghargai jasa para pahlawan. Nah, benar sekali. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Itu gunanya untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Sehat tidak? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Mana duduk siapnya? Siap. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm fine too. Oke, ayo semuanya berdiri dulu.
aliran darah. Nah, aliran darah ini yang pertama itu ada jantung, terus yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga ada paru-paru. Nah, untuk jantung ini berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, coba kalian letakkan tangan kalian di dada. Nah, sebelah mana, Bu? Sebelah kiri. Coba diletakkan tangannya ya di sebelah dada. Nah, apa yang kalian rasakan? Degup-degup, Bu. Degup-degup, denyut. Lagi berdetak. Nah, denyut yang kalian rasakan di jantung itu merupakan suatu peristiwa dari jantung yang mengembang dan juga mengempis. Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruang. Yang pertama dapat kalian lihat ya di gambar papan tulis. Yang pertama itu ada Samping kanan, di kanan. lalu Kiri kanan. di kanan, terus yang ini Sebelah kiri. lalu Kiri. nah, benar, jantung itu terdiri dari 4 ruang. Yang pertama itu ada serambi kanan, yang kedua ada bilik kanan, yang ketiga itu ada serambi kiri, lalu yang keempat itu ada bilik kiri. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian semua, kalian tahu tidak di mana letak jantung? Sebelah mana? Sebelah kiri, Bu. Nah, benar, sebelah kiri. Kamu tahu tidak, Dea, berapa ukuran jantung manusia itu? Sekepal tangan, Bu. Sekepal tangan, benar. Ukuran jantung manusia itu sekepal tangan dari pemiliknya. Nah, jadi kalau kepalan tangan kalian segini, berarti ukuran jantung kalian lebih kurang segini ya, sekepalan tangan kalian. Nah, di dalam jantung ini tersusun dari otot-otot yang sangat kuat. Nah, otot tersebut kita namakan yaitu sebagai miokardium. Catat ya, coba catat di buku tulisnya. Nah, jantung tersusun atas otot-otot yang sangat kuat. Itu disebut sebagai Miokardium. benar, miokardium. Nah, antara bagian sisi kanan jantung dan juga bagian dari sisi jantung ini dibatasi oleh sekat yang disebut sebagai katup jantung. Nah, ini tuh disebut sebagai katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi sebagai untuk mencegah agar tidak bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan juga darah yang mengandung karbon dioksida. Oke, yang kedua itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh itu mengalir darah di pembuluh darah. Anak-anak ibu semua tahu tidak ada berapa sih macam dari pembuluh darah itu? 2. Oke, Dea sebutkan yang 2 itu apa saja? Pembuluh darah besar sama kecil. Nah, benar sekali ya anak-anak semua. Pembuluh darah itu terbagi atas 2. Yang pertama itu pembuluh darah besar atau disebut dengan pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua itu pembuluh darah kecil disebut pembuluh vena. Nah, dari pembuluh darah kecil ini, pembuluh yang membawa darah kaya akan oksigen. Sedangkan pembuluh darah besar itu kaya akan karbon dioksida. Benar sekali, kaya akan karbon dioksida. Oke, yang ketiga itu apalagi, ayo organ peredaran darah tadi. Yang ketiga tinggal apa? Benar sekali, paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah yang diedarkan ke seluruh tubuh, yang tidak lagi mengandung oksigen tetapi mengandung
darah. Nah, setelah darah kembali lagi ke jantung, itu darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Lalu karbon dioksida tersebut diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, paru-paru ini terdiri atas ribuan cabang. Nah, ujung cabang dari semakin ke ujung cabang dari paru-paru itu semakin kecil. Nah, di ujung cabang dari paru-paru ini terdapat sebuah kayak kantong udara. Nah, sebuah kantong udara itu disebut dengan alveoli. Disebut dengan apa? Alveoli. Disebut dengan alveoli. Dan juga disebut dengan alveoli. Yang ini sudah dicatat anak-anak? Sudah, Ibu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada peredaran darah kecil dan yang kedua ada peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil kita lihat dimulai dari serambi kanan. Dimulai dari serambi kanan menuju bilik kanan, lalu menuju ke sini menuju ke paru-paru, lalu balik lagi menuju ke serambi kiri. Nah, untuk peredaran darah besar itu dimulai dari serambi kiri menuju bilik kiri, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Nah, serambi kanan. Nah, di sini Ibu ada media untuk peredaran darah manusia. Yang pertama itu berwarna merah ya. Untuk peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar ini dimulai dari serambi kiri. Nah, dari serambi kiri lalu menuju bilik kiri, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu masuk lagi ke serambi kanan. Nah, untuk peredaran darah kecil di sini menggunakan warna hijau ya. Nah, untuk peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan menuju bilik kanan, lalu menuju ke paru-paru. Nah, lalu dari paru-paru kembali lagi ke serambi kiri. Nah, terlihat jelas kan perbedaannya antara peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Paham semua? Paham, Bu. Oke. Terima kasih ya Lisa. Sama-sama. Iya. Nah, Ibu akan memberikan kalian lembar tugas. Yang pertama itu ada lembar tugas maring menyelam. Nah, di sini ada 3 gambar tentang organ peredaran darah. Nah, lalu kalian mencocokkan antara gambar dengan kosakata yang ada. Lalu di lembar jawaban yang kedua, di sini itu ada beberapa kosakata. Lalu kalian mengisi kosakata tersebut ke dalam kolom, di mana kolom tersebut terdapat panah di organ peredaran darahnya. Jadi kalian ini mengisi kolom tersebut dengan kosakata yang ada di bawah, tepat dengan organ peredaran darah. Paham? Paham, Bu. Ini nggak ada ini apa terus? Pembuluh darah. Iya, ini pindahin ke sini. Tempat ini berarti nomor 1 paru-paru, nomor 2 tuh paru-paru. Hah?
selanjutnya itu ada gambar apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Untuk kata pembuluh darah terletak di nomor berapa? Benar sekali, terletak pada kata yang pertama ini. Benar semua ya. Tepuk tangan. Nah, untuk lembar jawaban yang kedua itu mengambil dari kelompok Anissa Putri dan juga Fahmi. Kelihatan gambarnya? Terlihat, Bu. Kelihatan. Nah, untuk lembar jawabannya satu lagi, coba kelompok Dea sama Anissa Sabila menyesuaikan ya, mencocokkan jawaban dari kelompoknya sendiri. Oke, untuk yang kolom pertama itu ada apa? Nah, benar sekali untuk kolom pertama itu ada kapiler paru-paru. Benar nggak jawaban dari kelompok tadi? Salah ya, maaf ya. Benar. Nah, untuk kolom yang pertama itu ada apa? Papilus paru-paru. Serambi kiri nomor 2 nomor 1. Nomor 1 dulu deh ya. Coba lihat nomor satunya ada apa? Paru-paru. Nah, nomor satu itu ada kapiler paru-paru ya. Nah, yang untuk kolom nomor 2 itu apa? Serambi kiri. Nah, benar sekali. Untuk yang nomor 2 itu ada serambi kiri. Nah, coba lihat kolom yang ketiga itu ada apa? Nah, benar sekali. Untuk kolom nomor 3 itu ada bilik kiri ya. Lalu kolom yang nomor 4 itu ada apa? Nah, untuk kolom nomor 4 itu ada kapiler ya. Yang kolom nomor 5 itu ada apa? Kiri kanan. Benar sekali, kiri kanan ya, karena kalian melihat ke papan tulis ya. Contoh gitu. Nah, yang nomor 5 itu ada bilik kanan. Yang nomor 6 itu tempat apa? Serambi kanan. Benar sekali, nomor 6 itu ada serambi kanan. Nah, yang nomor 7 itu apa? Peredaran darah kecil. Peredaran Darah kecil. peredaran darah kecil. Ansal beri kembali Ansal ya. Nomor 7 itu ada peredaran darah kecil. Nah, yang nomor 8 itu apa? Peredaran darah besar. Benar sekali. Yang nomor 8 itu ada peredaran darah besar. Jangan sampai terbalik. Ya, Bu. Oke, ini benar semua ya. Gimana kelompok Dea? Apakah jawaban dari kelompok Anissa benar semua? Benar. Dari hapus untuk materi pembelajaran kita hari ini, sebelum kalian pulang
pulang, jangan ada yang dorong-dorongan ya untuk keluar pintu.